Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan melanjutkan untuk soal Tangaya konveksi. Di mana pada video kali ini kita akan memproses buku besar. Untuk memproses buku besar, yang harus kita kerjakan adalah yang pertama, posting semua jurnal ke dalam buku besar, lalu setelah itu membuat neraca saldo. Ini kalau di bagian UKK akuntansi ini adalah bagian sesi kedua setelah entry jurnal. Oke, kita mulai untuk memproses buku besar pada soal Tangaya konveksi. Pertama, kita buat dulu lembar kerjanya. Oke, saya akan membuat lembar kerjanya di sini. Yang pertama, neraca saldo awal ini saya akan copy di lembar kerja saya. Sini, oke ya, ini lembar kerjanya. Lalu saya akan buat ini namanya neraca saldo awal. Lalu saya akan membuat sheet buku besar dan membuat sheet neraca saldo akhir. Nah, kalau neraca saldo akhir, kolom yang ada di sini tinggal copy paste saja di sini. Nah, hapus semua angkanya seperti ini saja. Yang membedakan neraca saldo awal dan akhir itu adalah tanggalnya. Oke, kita buat nama judulnya. Neraca saldo 31 Desember 2021. Oke. Ini udah ya, ini untuk neraca saldo akhir. Sekarang adalah kolom buku besar. Ya, saya ambil dari sini. Saya ambil salah satu saja. Karena ini buku besarnya masih soal yang lama, jadi saya harus buat baru. Oke. Oke, saya hapus semua di sini. Ini juga hapus dan hapus. Oke, kita mulai. Saya akan memulai buat name box. Ini saya hapus dulu semuanya. Jadi akan kita prepare dulu ya untuk kolom-kolom ini. Pertama, buat dulu name box ini. Saya akan buat namanya NS, itu adalah neraca saldo. Lalu saya akan membuat kode akun. KA, misalnya kode akun. Nah, ini nama nembok bebas ya. Oke, sekarang saya akan membuat untuk kolom buku besarnya. Bisa diperhatikan apabila ingin mengetahui kalau saya membuat kolom buku besar. Nih, saya zoom. Oke, ini saya akan buat, ini akan saya hapus ya, saya buat baru aja. Ini kita klik di data. Ya, di sini ini ada data, formulas, view, nah macam-macam ya. Kita klik di data, lalu klik data validation. Nah, seperti ini. Ini awalnya diganti list sama dengan tadi kode akun kita name-box-nya apa? Saya tadi KA misalnya. Oke, nah seperti ini tampilannya. Oke, udah. Sekarang saya akan buat nama akunnya. Pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya adalah ini sebentar. Lookup value-nya yang ini, yang ada nomor akunnya. Lalu table array-nya tadi neraca saldo NS. Oke, lalu kolom kedua untuk nama akun. NA, iya, karena di sini belum. Coba kalau kita praktekkan di sini. Tuh, sudah ada. Jadi kita pastikan dulu satu berhasil dulu.
Oke, kita buat di sini saldo awal. Oke, sebentar. Kita insert aja simbol. Kita ambil centang. Nah, seperti ini. Debitnya, jadi gini, untuk name box tadi. Kalau NS itu yang diblokkan ini semua. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, makanya munculin nama cash in bank. Sekarang mau saldo debit berarti munculin nomor 3. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, berarti pakai rumus VLOOKUP lagi. VLOOKUP, lookup value-nya adalah nomor akun ini. Lalu table array-nya ada NS. Lalu kolom ketiga. Oke, sekarang kita buat juga kredit. Jadi cukup satu rumus bisa untuk semua akun. VLOOKUP. Lookup value-nya sama nomor akun tadi. Lalu NS, kolom keempat untuk kredit. Oke, ini udah berhasil. Jadi kita mulai dari cash in bank. Oke, kita lanjut ke akun yang lainnya. Kita copy ini. Ini seperti ini. Saya ganti nomor akunnya. Nah, seperti ini. Jadi P3 sudah otomatis. Jadi dasarnya adalah di neraca saldo awal. P3 udah. Nah, akun receivable. Tinggal copy paste aja ya. Ini pastikan 201 udah, 202. Lalu 301. Lalu 302 nih. Berikutnya. Jadi sebetulnya bikin buku besar itu sangatlah mudah apabila kita menggunakan rumus. Nah, ini dia. Oke, kita blok lagi yang ini. 304 dah, sekarang 401, 402. 403, 11, 501, 601. Jadi dengan rumus itu kita akan memudahkan kita saat membuat kolom-kolom buku besar. Ini kan rumusnya pakai rumus VLOOKUP semuanya. Oke, ini 12, 101. Sekarang 13. Nih, 13, 101. Oke, kita copy ini. 102. Kalau misalnya saya nggak mau milih kayak gini, mau ngetik, ya nggak masalah. Jadi kalau ada pilihan seperti ini kan seperti kita membuat aplikasi. Ini ada di pelajaran spreadsheet ya. Pelajaran spreadsheet ada di kelas 10. .106 udah, 107 dan 108. Oke, kita lanjut lagi. Nih. Kenapa saya kopinya baru? Kenapa? Karena ini biar pilihannya ini lebih dekat. Kalau enggak dia scroll ke bawah. Ini nanti kalau enggak scrollnya ke bawah gini. Nah, jadi kalau ini kan enggak. 3110 udah, 311. Oke. Sekarang account payable. Wage and salaries payable. Oke. Oke, kita copy lagi yang ini. Tuh, lebih mudah ya.
Tadi 106 udah, 107. Jadi kita akan membuat buku besar sebanyak akun. Jadi ini karena kita udah pakai rumus, kalau saldonya kredit akan pindah otomatis kredit. Jadi kalau misalnya data kita ini salah, berarti cukup memperbaiki neraca saldo awal ini. Oke, kalau udah kita lanjut. 22101 udah, sekarang 31101. Oke, lalu kita buat lagi, copy baru lagi. Sekarang sales diskon, lalu ada sell return, COGS. Nah, kita copy dulu. Oke. 53002, 53003, lalu ada akun 54101, lalu 54102. Dan sekarang masuk ke beban nomor akun 6. Oke, kita mulai dari 6102. Jadi lebih mudah ya untuk membuat buku besarnya. Cukup menggunakan rumus VLOOKUP. Dan buku besar kita buat harus sesuai dengan urutannya. Oke, kita lanjut. 62 102, 62 103, 62 104. Jadi cukup ganti nomor akun ini. Saldo semua sudah berubah ya. Oke, 62106 udah, 62109. Lalu ada 62 udah, 81. Oke. Oke. 8102 udah. 103 kita buat lagi. 911. Oke, 102 03. Oke, sudah semua. Oke, kita perbaiki, kayaknya nomor akunnya ini kurang 1 digit. Kita save dulu ya. Saya simpan di sini. Oke, ini nomor akunnya kita ganti di sini. 1101. Oke, udah. Ini tinggal kita ganti aja. 81101. Oke, sudah.
Sekarang buku besar sudah kita buat kolomnya. Neraca saldo akhir sudah kita buat kolomnya. Sekarang kita akan isi buku besarnya. Kita mulai isi ya. Ini untuk lembar buku besarnya. Oke. Ini adalah jurnalnya. Yang mau digunakan saat membuat buku besar, memposting buku besar, yang digunakan adalah rekapitulasi jurnal. Ya, yang digunakan adalah rekapitulasi jurnalnya. Oke, kita mulai dari akun 11101. Ini harus hati-hati ya saat memposting. Ini dia. Ini 31 misalnya posting jurnal kas masuk. Saya pakai kode yang ada di bawah ini ya. Oke. Ini debit. Oke. Nanti untuk jumlah balance-nya, hitung-hitungannya di belakang. Jadi biasanya kalau saya mengerjakan, itu selalu jurnalnya saya posting dulu semua, baru menghitung-hitung. Oke, sekarang ke akun yang terdekat dulu, yang 11201 kredit. 11201. Oke. Kita buat dulu ini. (201) sebelah kredit ya. Ini dia. Oke. Lalu 202 yang ini. Nah, kalau bisa semua jurnal yang ada, misalnya jurnal penerimaan kas clear semua, baru pengeluaran kas, biar enak ininya. Jadi bisa ditanda-tandain seperti itu. Oke, bentar ini angkanya pindah. Oke, sekarang 21105. 21105. Ini dia yang pertama adalah akun debit yang ini. Lalu ada lagi akun kreditnya. Jadi kalau debit pindah debit, kredit pindah kredit ya. Ya udah. Satu lagi dari jurnal penerimaan kas yaitu akun 41102. Terus kalau bertanya, Bu, kalau misalnya neraca saldo saya pasti balance nggak? Ya pasti balance. Kalau jurnal yang kita buat ini balance, pastinya di neraca saldo akhir nantinya balance. Yang pasti kalau kita mengerjakan buku besar, kita harus tahu pengaturan debit kreditnya. Seperti debit ketemu debit, debit ketemu kredit itu harus bagaimana ditambah atau dikurang. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal berikutnya, jurnal pengeluaran kas. Memindahkannya berdasarkan rekapitulasi jurnal ya. Oke, mulai dari akun kas saja ini 11101 paling atas. Oke, udah. Lalu kita cari akun yang terdekat nih, angka 11403. Oke, ini debit ya. Oke, lanjut ke akun 21101. Ini dia.
Oke, sekarang 102. Oh, salah. Maaf, ini salah tempat. 21101. Jadi kalau mau posting jangan sampai salah ya. Nanti nggak balance. Karena akunnya banyak, kita harus hati-hati. 31. Lalu akun 21102. Lalu 21106 dulu. Oke, lalu ke akun 22101. Oke, lalu berikutnya ke akun langsung ke akun 5 ya, 54102. Oke, 54102. Lalu berikutnya akun 61103. Ini dia. Sekarang 62101. Enam dua satu kosong satu 62. Oke, sebentar. 62 bukan 62103. Sebentar, salah. Ini di sini 103. Di sini dibutuhkan ketelitian ya. Oke, sekarang 62109. Oke. Oke, ini udah. Sekarang 91102. Oke, semua jurnal pengeluaran kas sudah kita posting berdasarkan rekapitulasi jurnalnya. Sekarang kita pindah ke jurnal pembelian. Kita mulai dari akun 11301. Lalu ini udah. Sekarang 11601. Oke, lalu 21101. Kredit. Oke, untuk jurnal pembelian sudah selesai kita posting.
Kita lanjut ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal penjualan. Kita mulai dari akun 11201. Lalu 11303. Kredit, pindah kredit ya. Lalu akun 2104. Jadi kalau pakai Excel, apabila kita mengubah data jurnal, maka ini akan berubah karena kita pakai sama dengan. Oke, lanjut ke 411101. Lalu berikutnya ada 51102. 51101. Oke, ini kayaknya kita ambil. Oke. Sini 51101 nih, jangan sampai salah tempat. Oke, untuk jurnal penjualan sudah kita posting. Sekarang tinggal jurnal umum yang akan kita posting ke dalam buku besar. Jadi yang diposting itu adalah semua jurnal. Jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan jurnal umum, dan kas kecil. Kalau kas kecil ini kan nggak ada karena memang metode kita dana, ya metode dana tetap. Jadi nggak ada saat transaksi, tidak ada jurnalnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya di jurnal umum. Dimulai nomor akun, kita mulai dari akun yang ini. Ini kita warnanya kita hilangin dulu ya. Sebentar. Oke, kita mulai dari kanan lagi di akun 51, maka kita ambil dulu yang 51 ya. 51. Kita ambil yang 51, enggak ada. 53001. Kita ambil dulu. 53001 nih dia. Yang terdekat terlebih dahulu. Oke, lalu ada lagi di sebelah kredit. Lalu 53002. Oke. 53003. Yang debit dulu. Oke, ini udah. Sekarang 54102. 54102. Sebentar. Tadi kita posting 54. Oh, salah, kita salah tempat. Maaf. Tadi 003 ya, harusnya di sini, maaf. Kita tarik aja seperti ini. Oke.
Tadi 53003. Oke. Sekarang baru 54102. Kemudian di debit. Oke, lalu 54101. Ini kan akunnya banyak, harus hati-hati ya. 54101 di kredit. Lalu 52101. Yang debit dulu. Lalu yang kredit. Ini udah ya, angkanya kebetulan sama. Lalu akun 2102 ya, yang ini dulu. 21102 di kredit. 21102 di kredit. Oke, ini dia. Lalu 11304. Ini kadang lagi ngerjainnya adalah kondisinya malam, kadang masih ada yang salah input. Nah ya. Oke, sekarang 11301. Tadi kreditnya 301 dulu, kredit. Oke. Lalu berikutnya 302. 302 dari debit dan ada yang di kredit. Oke, ini udah. Yang belum adalah 11303. Oke, 303 di sebelah debit. Oke, sudah selesai semua, kita posting ke dalam buku besar. Sekarang baru kita hitung-hitung ya berapa saldonya. Kita mulai dari atas. Oke, ini saldo debit. Kalau cash in bank ketemu debit kita tambah, ketemu kredit kita kurang. Oke, ini sama. Oke, ini saldonya nggak ada yang min ya, berarti ini dikurangin ini. Lalu ketemu debit, ini debit ketemu kredit. Oke. Oke, jangan sampai salah rumus ya. Debit, debit tambah. Debit, kredit kurang. Oke. Ini benar. Kalau nggak ada saldonya, kita lewatin yang ada transaksinya aja. Oke, nah ini dia. Saldo kredit ketemu debit dikurangin ditambah kredit. Nah, oke. Sebentar, ini 32.000. Ini. Oke.
Saldo 50 ketemu debit dikurangin ditambah kredit. Oke. Oke. Kalau debit ketemu debit ditambahin. Ketemu kredit dikurangin. Oke, saldonya di kredit. Saldonya debit, saldo tambah debit. Tambah ini kurang ini. Oke, kita lihat. Karena sekarang kondisinya malam agak buram ya. Oke, sudah semua kita posting. Sekarang kita buat neraca saldo akhir. Bismillah ya, semoga balance. Kita mulai dari cash in bank. Nih, diambil saldo akhirnya. Lalu berikutnya adalah petty cash. Ini dia. Oke, account receivable. Lalu order receivable. Jangan sampai salah pindahin. Lalu raw material. Berikutnya adalah good in process inventory. Lalu ada finish good. Lalu ada komponen inventory. Di sini saya akan mencoba mengerjakan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah akan saya buat di kolom keterangan untuk deskripsi kesalahannya. Oke. Store supplies. Office supplies. Ini adalah prepaid insurance. Fed in. Lalu stock investment. Lalu land. Lalu building. Sebenarnya memindahkan, kalau ini debit saldonya dipindahkan ke neraca saldo debit. Ini kredit. Akumulasi, nah dipindahkan ke kredit. Oke, kita ulang lagi ini memindahkannya. Oke. Factory equipment. Akumulasinya. Store equipment. Akumulasinya. Oke, sebentar. Ini di sini store equipment kita punya 2 ya, berarti saya hapus 1. Oke. Lalu office equipment. Lalu akumulasinya. Lalu vehicle at cost. Lalu akumulasi vehicle. Baru account payable. Jadi kalau kita tahu saldonya sudah seperti ini, saya tahu ini payable pasti di kredit. Saya kliknya di kredit.
lalu elektrik, lalu fade out. Kalau nomor akun 2 saldonya kredit, prepaid income, income tax payable, VAT payable, bank loans, Abdullah equity, Abdullah drawing, ini di debit ya. Oke, lalu sales, sales diskon debit, certain debit. Jadi cuman memindahkan saja. Jadi kalau misalnya menghitung saldo harus hati-hati. Jadi saran dari saya, kalau misalnya kita mengerjakan ini, lebih baik kita membuatnya adalah bagusnya kalau menurut saya posting dulu semua jurnal, baru hitung-hitung menggunakan kalkulator, baru kita pindahkan ke neraca saldo akhir. Tidak perlu pindahkan satu, kita hitung. Itu memakan waktu proses lebih lama. Kita cek ini saldonya sudah nol semua. Oke, ini apply factory overhead cost. Oke, lalu aktual, salary sales expense, ini beban kerugian piutang, advertising expense, store supplies, depresiasi untuk store building, baru store equipment, baru vehicle, insurance expense, lalu ada salaries general and RDM expense, lalu beban listrik, maintenance, office supplies expense, depresiasi office building, office equipment, general ADM expense, interest revenue pasti kredit, service revenue kredit, dividend revenue kredit, bank charge debit, interest expense debit, other expense debit, dan income tax expense debit. Oke, ternyata jumlah kita terjadi selisih, yaitu 1.300.000. Oke, kita akan mencari tahu selisihnya ada di mana. Oke, kita lihat. Kita ke buku besarnya. Kita cek dulu. Oke. Ini di sini ada angka 700 tapi ini salah posting. Ya, ini oke, 1.
Jadi maintenance-nya ini kita ubah 76. Oke, lalu sekarang selisihnya adalah 2 juta. Oke, kita lihat lagi jurnal. Di jurnal ada angka 2 juta yang ini. Oke, di sini ada angka 2 juta menggunakan akun 62102. Kita cek di buku besar. 62102 ini dia. Ini lupa kita posting. Oke. JKK strip 1. Angkanya adalah 2 juta. Saldo ketemu debitnya adalah bertambah. Oke, kita cek. Kalau gitu kita edit ininya di 69. Oke, sudah balance. Jadi neraca saldo kita sudah balance. Demikian video kita untuk mengerjakan Tangaya konveksi untuk neraca saldo, di mana kita memposting semua yang ada di jurnal, lalu kita pindahkan ke buku besar. Jadi posting dari jurnal ke buku besar, lalu kita hitung saldonya dan kita pindahkan ke neraca saldo akhir. Demikian video kita kali ini memproses buku besar Tangaya konveksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.